Lo pernah denger nggak sih cerita tentang rumah kosong di ujung Jalan Sudirman? Tanya Raka sambil ngeruput kopi susu, duduk santai di warung kopi depan kampus yang jadi tempat nongkrong langganan mereka. Bintang Bayu, temannya yang terkenal, paling skeptis, langsung nyaut sambil ngangkat alih. Yang rumah Belanda tua itu, yang katanya ditinggalin sejak tahun 2000 hari. Udah sering gue denger, Rak, tapi kok makin lama makin serem aja ya ceritanya. Raka cuma senyum-senyum, matanya ngelirik dikit ke arah Rina yang dari tadi dim sambil main HP. Lu nggak percaya? Ya, padahal kemarin tuh gue lewat sana malam-malam. Sumpah demi apapun, gue denger suara cewek nangis dari dalam rumah itu. Padahal rumahnya udah jelas-jelas kosong. Bintang Rina langsung noleh, ekspresinya berubah, nangis. Jam berapa? Tanyanya, pelan, kayak nahan rasa takut yang mulai naik. Bintang jam setengah 12 malam. Awalnya gue kira suara TV dari rumah sebelah. Tapi pas gue tengok, kanan kirinya juga kosong. Gelap gulita semua. Gue sempet berhenti sebentar, ngeliat ke jendela atas. Dan itu suara beneran makin jelas. Bukan cuma kayak suara dari kejauhan. Tapi kayak ada yang nangis beneran dari dalam rumah. Gue sampai berdiri bengong depan pagar beberapa detik. Tapi pas suara itu makin nyaring, gue langsung jalan cepat, merinding gue. Asli, Bintang Bayu nyengir tipis, ya bisa aja suara dari jalan belakang, gema doang. Lu kalau denger sendiri juga pasti gak bakal sesantai itu. Bay, balas Raka sambil nyikut pelan. Bintang ringadin, tapi wajahnya kelihatan makin serius. Rumah itu emang punya cerita dari dulu. Gue pernah denger dari tetangga tante gue, katanya. Dulu itu rumah milik dokter Belanda, tapi setelah reformasi, ditinggal gitu aja. Katanya sih, anak perempuan satu-satunya meninggal di sana, bunuh diri, dan sejak itu gak ada yang berani tinggal lagi. Bintang Bayu akhirnya duduk lebih tegak. Lah, tapi kenapa gak dijual aja? Maksud gue, udah 20 tahun nganggur begitu, justru karena banyak yang coba beli, tapi gagal. Setiap orang yang datang survei, katanya ngerasa gak kenak dari awal. Ada yang tiba-tiba bual, ada yang ngedenger bisikan. Bahkan pernah ada pasangan yang niatnya mau bangun ulang jadi kafe baru. Seminggu datangin tukang, 3 tukangnya kesurupan. Setelah itu, proyek langsung batal, suasana warung jadi hening. Bahkan suara motor yang lewat pun gak cukup untuk mengalihkan suasana yang mulai gak enak. Angin malam yang tadinya adem, jadi kerasa dingin, kayak ngelusup pelan-pelan ke leher. Raka narik napas, lalu ngeluarin rokok dari saku jaketnya. Gue sih udah mutusin, besok kita ke sana. Bintang Bayu langsung ngegas. Ngapain lu waras? Ya nyari tahu kebenarannya. Gue udah penasaran banget. Dan gue gak mau dibilang ngada-ngada. Gue pengen ada saksi, jawab Raka mantap sambil nyalain rokoknya. Bintang Rina ngelirik 2 cowok itu, wajahnya antara penasaran dan takut. Lu yakin banget tuh, Rak? Malam-malam ke rumah kosong gitu. Takutnya bukan cuma suara tangisan, tapi ada yang lebih serem. Justru itu, kita datang gak sendirian, berarti lebih aman. Raka coba ngeyakinin, Bu udah siapin senter, kamera HP, dan rekaman suara. Kita rekam aja suasana di dalam, gak usah lama-lama, 10 menit cukup. Kalau gak ada apa-apa ya, udah, anggap selesai. Bintang Bayu geleng-geleng kepala, tapi dalam hati dia juga penasaran. Apalagi cerita tentang rumah itu udah lama banget dia dengar. Mulai dari kabar soal keluarga yang hilang secara misterius, sampai kabar kalau di lantai 2 sering kelihatan bayangan cewek dari jendela, tapi gak pernah ada yang punya bukti jelas. Semuanya cuma cerita dari mulut ke mulut, dan mungkin inilah saatnya untuk ngebuktiin sendiri. Bintang jadi. Besok malam jam berapa? Tanya Bayu pelar. Nada suaranya setengah ragu. Bintang jam 11 aja, kita kumpul di sini dulu. Terus jalan bareng, kata Raka. Bintang Rina dim sebentar, lalu akhirnya angguk pelan. Tapi kalau ada yang aneh, kita langsung keluar. Jangan sok berani ya. Raka angkat 2 tangan. Siap, kita masuk, rekam, dan keluar. Gak usah sok uji nyali. Malam itu mereka bubar dengan perasaan yang campur aduk. Di kepala masing-masing, muncul bayangan rumah besar tua yang berdiri angkuh di ujung jalan itu. Setiap detailnya seakan mengundang rasa ingin tahu yang dalam, tapi juga ngasih peringatan yang gak bisa dianggap remeh. Keesokan harinya, mereka bertiga masih kontak-kontakan lewat grup WhatsApp. Raka ngirim foto rumah itu yang dia ambil siang tadi dari balik pagar. Walaupun di siang hari,
Rumah itu tetap terlihat menyeramkan. Cat dindingnya udah ngelupas, jendela-jendelanya gelap dan sebagian retak, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar tinggi-tinggi. Pagar besi tua yang mengelilinginya udah berkarat, sebagian udah jebon, dan yang paling bikin merinding, pintu depan rumah itu setengah terbuka. Bintang ini gak bohong ya. Pintunya tuh gak pernah dikunci. Tanya Rina lewat chat. Bintang, dari info yang gue dapet, emang begitu. Tapi orang-orang gak ada yang berani masuk. Pernah ada anak-anak iseng yang nekat masuk sore-sore. Tapi pas keluar, mereka dim semua, kayak linglung. Salah satunya sampai gak mau ngomong 3 hari. Balas Raka, Bayu cuma ngirim emoticon mata melotot. Tapi di chat pribadi ke Raka, dia bilang, "Bro, serius, kalau ini berabe, jangan maksain ya, gue ikut, karena pengen tahu aja, bukan mau nantangin." Apa-apa, Bintang Raka bales dengan emoji jempol dan tulisan, "Tenang aja, gue juga gak niat musik, kita cuma pengen tahu," dan keluar dengan sopan. Malam harinya, langit mendung, awan hitam menggantung berat, tapi belum turun hujan. Mereka bertiga udah kumpul di warung yang sama. Warungnya udah tutup, tapi pemiliknya, Pak Yanto, masih ngelipet kursi dan nyapu pelan. "Wah, malam-malam masih keluyuran? Mau kemana kalian?" tanya Pak Yanto sambil senyum ramah. Raka cuma senyum simpul. "Mau lihat-lihat rumah tua, Pak." Bintang Pak Yanto langsung berhenti nyapu. "Jangan bilang rumah di ujung jalan itu." Bintang mereka bertiga saling pandang, lalu Rina mengangguk pelan. "Iya, Pak." Pak Yanto narik napas panjang. "Kalian masih muda, jangan main-main di tempat kayak gitu. Udah banyak yang nyoba, tapi gak semuanya pulang dengan cerita yang bisa dijelasin." Bintang Raka nekat bertanya, "Emang bener ya, Pak? Sering ada yang dengar suara cewek nangis?" Pak Yanto gak langsung jawab. Dia ngelihat ke arah jalan, lalu pelan-pelan bilang, "Yang sering kedengaran itu bukan cuma suara nangis, tapi kadang suara anak kecil minta tolong. Ada juga yang katanya ngeliat bayangan lari-lari di lantai atas. Tapi yang paling serem, pernah ada yang dengar seseorang manggil dari dalam rumah. Suaranya kayak kenal, tapi pas dilihat, gak ada siapa-siapa." Bintang rasa dingin mulai merayap ke tengkuk Raka, tapi dia tetap mengangguk sopan. "Makasih, Pak. Kami hati-hati kok." Bintang Pak Yanto cuma geleng pelan. "Ya sudah, semoga kalian gak lihat apa-apa." Bintang, dan dari titik itu, langkah mereka bertiga mulai menyusuri jalan kecil yang gelap menuju rumah tua itu. Dengan perasaan yang gak bisa dijelasin antara penasaran, takut, dan entah apa lagi. Rumah tua itu berdiri membisu di ujung Jalan Sudirman, dikelilingi pepohonan lebat yang daunnya bergoyang pelan diterpa angin malam. Langit mendung menambah suram suasana. Lampu jalan yang biasanya terang, malam itu redup seperti enggan menerangi. Bangunan tua di hadapan mereka, tembok rumahnya kusam, ditutupi lumut hijau yang merambat sampai ke atap. Katnya udah ngelupas parah. Jendela kayunya retak, bahkan ada yang pecah. Sementara pagar besi yang mengelilinginya tampak karatan dan hampir rubuh. Raka berdiri paling depan, menyorotkan senter HP ke arah halaman depan. Rumputnya tinggi-tinggi dan tampak gak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Tapi yang bikin mereka semua saling pandang dengan tatapan bingung, pintu rumah itu sedikit terbuka, bukan lebar, tapi cukup untuk menimbulkan rasa gak nyaman. Bintang, kok kebuka gitu sih?" Kata orang ini, "Rumah udah dikunci rapat sejak pemiliknya meninggal." Gumam Rina pelan, suaranya hampir seperti bisikan, takut terdengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bintang Bayu yang biasanya cuek, kali ini suaranya pun agak pelan, "Ya kali aja tukang kebersihan masuklah. Siapa yang mau bersihin rumah kayak gini? Udah 20 tahun kosong, Bayu, gak masuk akal." Balas Raka cepat, matanya gak lepas dari pintu yang terbuka itu. Dia mulai melangkah pelan, dan Rina spontan menarik jaketnya. "Lu yakin, Rak?" bisik Rina dengan suara gemetar. Bintang Raka ngangguk pelan, "Kita cuma lihat sebentar, gak usah naik ke atas, gak usah sok uji nyali, 10 menit doang, terus keluar." Akhirnya, mereka bertiga melewati pagar yang sebagian udah kopot, masuk ke halaman, dan berdiri di depan pintu yang terbuka itu. Udara di sekitar rumah jadi lebih dingin dari biasanya. Angin malam terasa menusuk ke kulit, walaupun mereka semua pakai jaket. Bintang, begitu mereka masuk ke dalam, aroma lembab dan apek langsung menyeruak. Baunya kuat banget, perpaduan antara kayu lapuk, debu, dan sesuatu yang lebih aneh. Semacam bau bunga melati busuk yang udah kelamaan ditaruh di air.
Lantai rumah itu dari kayu tua yang udah mulai keropos. Setiap langkah mereka mengeluarkan suara berderak. Bintang mereka menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Debu tebal menutupi semua perabot. Di ruang tamu, ada satu kursi goyang tua yang menghadap ke jendela besar. Kursi itu usang, bantalan duduknya sobek, dan ada bercak-bercak kecoklatan di salah satu sudutnya. Tapi yang bikin bulu kuduk mereka berdiri, kursi itu perlahan bergerak, goyang pelan, maju mundur. Padahal, gak ada angin sama sekali. Jendela, semua tertutup, udara dalam rumah terasa mati. Hening, bintang mereka langsung berhenti, gak ada yang berani ngomong. Rina menutup mulutnya sendiri pakai tangan. Bayu kelihatan mulai pucat, senter di tangan Raka sedikit bergetar. Bintang tiba-tiba terdengar suara, bukan keras, tapi cukup jelas, dari arah tangga yang mengarah ke lantai 2. Ada suara kecil, seperti anak kecil yang nyasar. Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Bintang, ibu di mana? Lirir, penuh sedih, tapi cukup buat membekukan darah mereka bertiga. Rina spontan nyari tangan siapa aja buat dipegang, dan akhirnya nekat genggam tangan Bayu. Bayu sendiri refleks mundur setengah langkah. Tapi yang paling kaget dan kelihatan jelas paniknya adalah Rakan. Dia membekuk, wajahnya langsung pucat kayak kapur. Karena suara itu sama persis kayak yang dia dengar waktu lewat depan rumah ini minggu lalu. Bintang, rak-rak, kita keluar aja ya, please, bisik Rina sambil megang tangan Raka. Sekarang suaranya bergetar. Bintang Raka masih berdiri kaku, matanya ngarah ke atas tangga yang gelap total, seakan nunggu sesuatu muncul dari balik kegelapan itu. Tapi akalnya mulai jalan lagi saat suara tangisan mulai terdengar. Kali ini bukan cuma lirir, tapi seperti tangisan anak kecil yang nyesek banget, kayak kehilangan seseorang yang disayang. Tangisnya bergema, bikin hati ngilu. Bintang mereka pelan-pelan mulai mundur. Raka ngisyaratkan tangan, ngajak yang lain buat balik ke arah pintu masuk. Tapi pas mereka udah di ambang pintu, dan Raka udah siap narik daun pintu buat keluar, Bintang buka. Pintu utama rumah itu tertutup sendiri, kenceng banget, kayak ditendang dari luar. Tapi mereka semua tahu, tadi gak ada angin, gak ada siapapun, dan gak ada hembusan udara yang cukup kuat buat bikin pintu tua seberat itu bisa nutup sendiri. Rina langsung jerit pelan, nutup mulut, dan matanya berkaca-kaca. Bayu nahan napas, langsung coba buka pintu itu lagi, tapi kuncinya seperti ngunci sendiri, gagangnya gak bisa diputar. Udah dicoba dorong, tarik, bahkan didorong rem-rem, tetap gak bisa. Bintang Raka nyenter ke arah kunci. Lubangnya karatan, tapi kelihatannya agak dalam posisi terkunci, kayak ada yang nahan dari sisi lain. Tapi siapa? Bintang mereka bertiga saling pandang. Rina udah mepet ke dinding, sambil komat kamit baca doa. Bayu duduk jongkok sambil coba buka kunci pak pisau lipat kecil dari gantungan kuncinya. Raka berdiri dengan napas berat, sambil nyenter ke sekeliling ruangan. Bintang tangisan tadi mulai terdengar lagi, kali ini dari arah lorong gelap yang menuju ke dapur. Perlahan terisak, tapi lebih dekat. Ibu, tolong, jangan tinggalin aku. Tangisannya seperti suara anak kecil, tapi anehnya, ada gema dewasa, seperti dua suara dalam satu. Anak-anak dan wanita dewasa, bikin bulu kuduk berdiri makin kaku. Mereka bertiga dim, kayak ada kesepakatan tak tertulis buat gak gerak dulu. Tapi suara itu terus datang, makin dekat, dan tiba-tiba, kursi goyang itu bergerak lagi. Tapi sekarang lebih kencang, seperti ada yang duduk dan ngayun dengan emosi, pelan, lalu kencang, lalu berhenti mendadak. Bintang senter Raka nyorot ke kursi itu, gak ada siapa-siapa, tapi bekas duduknya ada, bantalannya kelihatan penyok, dan anehnya, basah, seperti baru aja ada yang duduk lama sambil nangis. Rina udah gak tahan, dia mulai nangis kecil sambil minta pulang. Bayu berdiri dan nyoba buka jendela, tapi semua jendela disegel dari luar. Paku tua menancap di setiap sisinya. Bintang tiba-tiba, suara tangisan berhenti. Hening, sunyi banget, gak ada yang berani ngomong. Raka noleh pelan ke arah tangga, dan saat itu, senter HP-nya sempat nangkap bayangan seseorang berdiri di ujung atas tangga, cuma setengah badan, yang kelihatan rambutnya panjang. Wajahnya gelap, dan dia berdiri diam gak gerak. Tapi terasa jelas dia ngeliatin mereka. Raka langsung tarik napas keras, dan bilang cepat, kita ke dapur, cari pintu belakang, sekarang. Tanpa banyak tanya, mereka bertiga langsung lari pelan ke arah lorong. Jantung mereka berdetak kencang, kaki gemetar. Tapi satu hal yang pasti, mereka harus keluar malam ini.
atau sesuatu yang gak bisa dijelasin mungkin bakal terjadi. Dalam keadaan panik, mereka bertiga berusaha buka pintu depan secepat mungkin. Gagangnya mereka tarik berulang kali. Bahkan Bayu sempat nyoba dorong pakai badan, tapi tetap gak gerak. Pintu itu terkunci, tapi anehnya, bukan dari dalam, rasanya kayak ada yang nahan dari luar. Padahal tadi, saat mereka masuk, pintu itu terbuka sendiri. Sekarang, seolah rumah ini gak ngebolehin mereka keluar. Bintang Raka, yang mulai gemetar tangannya, akhirnya nendang pintu itu sekali, lalu 2 kali, tapi cuma menghasilkan suara duk-duk yang menggema ke seluruh ruangan. Kayunya tua, tapi kerasnya luar biasa, seperti dilindungi sesuatu. Napas Rina makin berat. Dia udah duduk di lantai dengan punggung nempel ke dinding, sambil peluk lututnya sendiri, mulutnya komat kamit, mata melirik ke segala arah, dan saat itu juga, tangisan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, berbeda, bukan dari jauh, bukan dari arah tangga, atau dapur, tapi dekat, sangat dekat, suara tangisan perempuan, pelan, penuh kesedihan, dan sesekali terdengar seperti bisikan. Raka langsung noleh ke belakang, Bayu ikut noleh, dan waktu pandangan mereka semua mengarah ke tengah ruangan. Di sana dia berdiri, sosok seorang perempuan, rambutnya panjang, kusut dan kotor, sebagian menutupi wajahnya. Wajah yang pucat pasi, bibirnya membiru, matanya sembab, dan air mata terus mengalir deras di pipinya, tapi tanpa suara. Bajunya robek-robek, seperti pakaian tidur zaman dulu, warnanya putih pudar, tapi ada bercak hitam seperti bekas terbakar atau darah kering. Tubuhnya berdiri diam, sedikit membungkuk, seperti sedang lelah, atau sudah terlalu lama menunggu. Bintang tangannya terangkat pelan, menunjuk ke arah mereka, tapi bibirnya cuma bergetar tanpa suara, sampai akhirnya dia berbisik, pelan banget, tapi cukup terdengar. Bintang, anakku, mana anakku? Saat suara itu keluar, ruangan seperti jadi lebih dingin. Angin entah dari mana berhembus lewat sela-sela dinding rumah yang rapuh. Bayu langsung mundur 2 langkah, mulutnya terbuka tapi gak bisa ngomong apa-apa. Matanya terus memandangi sosok itu, seperti gak percaya dengan apa yang dia lihat. Rina gak sempat mundur, dia cuma bisa liatin perempuan itu selama 2 detik. Lalu matanya kebalit dan pingsan. Raka masih berdiri, kaki gemetar, jantung deg-degan, dan suara di mulutnya cuma satu, nyebut nama Tuhan berulang-ulang. Entah kenapa, mulutnya kaku, dan tubuhnya seperti gak bisa bergerak. Sosok perempuan itu tetap berdiri, lalu perlahan dia menunjuk ke atas ke arah tangga yang menuju ke lantai 2. Bintang dan dengan sangat perlahan, sosok itu mulai melangkah, kaki telanjangnya menginjak lantai kayu yang berderak. Suara tangisannya masih terdengar, tangis tanpa jeritan, tangis yang sunyi, namun berat banget. Setiap langkahnya seperti membawa kesedihan bertahun-tahun yang belum terselesaikan. Dia naik 1 anak tangga 2, 3, dan terus begitu, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Bintang Raka memaksakan tubuhnya buat bergerak. Dia bangkit, menarik tangan Bayu yang masih kaku berdiri, lalu megang lengan Rina yang terkulai di lantai. Bayi, angkat Rina, cepat. Kita keluar. Sekarang, bentaknya pelan tapi tegas. Bintang Bayu seakan baru sadar. Dia buru-buru bantu Raka, nahan tubuh Rina sambil susah payah bangunin dia. Tapi Rina masih belum sadar sepenuhnya. Badannya lunglai, kayak setengah mimpi, setengah sadar, dan tepat saat tangisan itu udah sampai di lantai 2. Terdengar bunyi keras dari arah pintu depan, cekrek. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, tidak pelan, tapi keras, seperti ada yang ngeret daun pintu dengan paksa. Angin dari luar langsung masuk ke dalam, bawa hawa segar bercampur bau tanah malam yang basah. Suara jangkrik dari luar kembali terdengar seakan alam baru saja mengizinkan mereka keluar dari dimensi yang berbeda. Tanpa pikir panjang, Raka langsung tarik tangan Bayu dan seret tubuh Rina sambil setengah lari menuju pintu. Bayu membantu angkat bahu Rina yang masih lemas, dan mereka bertiga kabur keluar dari rumah itu secepat mungkin. Langkah kaki mereka terhuyung di halaman, menerobos ilalang tinggi, dan akhirnya berhasil keluar dari pagar besi yang karatan itu. Begitu mereka sampai di trotoar depan rumah, mereka langsung jatuh duduk. Napas ngos-ngosan, dada naik turun, dan tangan masih gemetar semua. Selama beberapa menit, gak ada yang ngomong. Cuma suara napas mereka yang terdengar. Rina mulai sadar, matanya berkedip pelan, lalu langsung menangis sesenggukan. Raka megang pundaknya, berusaha nenangin. Bayu masih melotot ke arah rumah itu.
berharap gak lihat apa-apa lagi keluar dari dalam sana. Tapi rumah itu sekarang gelap lagi. Pintu depan udah tertutup kembali, seperti gak pernah ada yang masuk. Seperti semua kejadian tadi cuma mimpi buruk yang gak masuk akal. Setelah agak tenang, mereka akhirnya memutuskan buat jalan pelan-pelan ke arah warung tempat mereka kumpul sebelumnya. Sepanjang jalan, gak ada yang cerita, semua masih trauma. Bahkan suara motor dan lampu jalan pun gak cukup bikin suasana jadi biasa lagi. Semua udah berubah sejak malam itu, Bintang, dan sejak kejadian itu, mereka bertiga gak pernah lagi deketin rumah itu. Raka bahkan sempat mutusin buat tiap lewat jalan Sudirman selama beberapa bulan. Rina, setiap lewat rumah kosong, langsung merinding. Dan Bayu, yang paling skeptis awalnya, sekarang jadi orang pertama yang bilang, gue percaya yang gak kelihatan itu ada Bintang. Tapi anehnya, meski mereka udah gak pernah balik lagi ke rumah itu, cerita tentangnya masih terus beredar. Ada ojek online yang pernah lewat situ jam 12 malam, dan aku dengar suara tangisan dari jendela lantai 2. Ada pedagang kaki lima yang sering lewat pagi-pagi dan nemuin bunga melati basan di depan pagar rumah, padahal gak ada yang tinggal di situ. Bahkan ada orang yang ngaku sempat foto rumah itu dari seberang jalan, dan pas dilihat lagi, ada bayangan perempuan berdiri di jendela atas Bintang. Dan sampai sekarang, belum pernah ada yang bisa jelas-jelas jelasin siapa sebenarnya perempuan itu. Tapi dari bisikan yang mereka dengar malam itu, dari tangisan yang terus terulang, dari wajah penuh luka dan kesedihan yang mereka lihat, satu hal yang mereka yakin, Bintang perempuan itu kehilangan anaknya, dan sampai sekarang dia masih mencari.